Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat nggih? Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar dengan menggunakan alat yang namanya penggaris, yaitu mengukur benda-benda yang panjangnya bisa diukur dengan penggaris seperti ini ya. Sudah ada 10 benda yang sudah teman-teman ukur dengan penggaris. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama mengukur benda yang tidak bisa diukur dengan penggaris ya. Kita cari alat ukur yang selain penggaris. Misalnya nih, teman-teman akan mengukur panjang sebuah pintu misalnya ya. Nah, kan tidak mungkin kita menggunakan penggaris kemudian digaris berulang-ulang seperti itu. Nah, atau misalnya teman-teman mau mengukur tinggi badan. Teman-teman sudah pernah mengukur tinggi badan? Ya, kalau di sekolah kita di UKS itu nggih ada yang namanya alat pengukur tinggi badan. Namanya adalah meteran. Nah, atau mungkin teman-teman ketika di jalan pernah melihat ada orang mengukur panjang jalan. Nah, itu menggunakan meteran yang sangat panjang. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda. Nah, sekarang coba teman-teman simak buku tematik pada halaman 28. Nah, pada halaman 28 ini kita disajikan beberapa gambar ya. Ini ya, sudah dibuka. Nah, berikan centang untuk benda yang dapat diukur dengan meteran. Artinya, silakan dicentang benda-benda yang panjangnya lebih panjang dari penggarisnya teman-teman. Ya. Kalau punya Ustadz ini panjangnya 30 cm. Berarti kita cari benda-benda yang panjangnya lebih panjang dari 30 cm. Kalau di sini misalnya nomor 1 ada laptop. Nah, ini laptopnya Ustaz. Mana tadi? Nah, laptop, apakah ini panjangnya lebih dari 30 cm? Kita cek. Oh, ternyata kurang dari 30 cm. Berarti ini masih bisa diukur dengan penggaris. Kemudian ada nomor 2, gambar apa ini? Nomor 2. Gambar almari ya, anggap saja ini almari. Ini nggak tahu ini gambar apa ini. Almari ini ya, gambar almari. Apakah teman-teman bisa mengukur lemari hanya dengan menggunakan penggaris? Bisa sih, tapi kita harus melakukannya dengan berulang-ulang. Ditempel ke sini, kemudian ditempel sini lagi, seperti itu. Nah, untuk mempermudah mengukur almari atau mengukur benda-benda yang panjang, kita menggunakan meteran ya. Maka ini yang nomor 2, teman-teman beri tanda centang begitu ya. Nah, kemudian misalnya yang lain, kita lompat ke nomor 10. Nah, itu ada gambar pintu. Nah, nomor 10 ya, ada gambar pintu. Apakah teman-teman bisa mengukur pintu dengan menggunakan penggaris? Bisa saja, tapi seperti tadi ya, harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, silakan teman-teman lanjutkan mencentang benda-benda yang dapat diukur dengan meteran atau yang panjangnya lebih dari panjang penggaris. Nah, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya sampai dengan nomor berapa ini? Sampai dengan nomor 15. Nah, nomor 15 ini ada gambar pagar ya, gambar pagar atau gerbang seperti pintu gerbang. Nah, begitu, silakan diberi tanda centang. Baik, selanjutnya teman-teman, ada percakapan antara Denny dan kakaknya ya. Oke, Ustadz baca, teman-teman menyimak nggih. Nah, Kak, Benny mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Nah, ya, tanya tentang apa? Oh, ini kakaknya langsung menjawab,
cara menggunakan meteran adalah caranya sama dengan menggunakan penggaris. Ya, mulailah dari angka 0 seperti yang Ustadz sampaikan kemarin ya. Di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter bisa ditulis dengan huruf M saja. Nah, kemudian Beni menjawab lagi di yang di bawah. Oh, setiap penggaris pada meteran sama dengan di penggaris. Ya benar. Kakaknya menjawab, ya benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, supaya lebih mudah akan Ustaz tulis di sini. Nah, 1 meter, kelihatan gak sih? Ya, kelihatan ya. Sama dengan 100 cm. Nah, jadi kalau teman-teman mana tadi penggaris? Nah, teman-teman menggunakan penggaris seperti ini hanya 30 cm. Sedangkan 1 meter ada 100 meter. Coba kita gunakan alat ukur yang lain ya. Ini Ustadz punya meteran, meteran tukang jahit. Ya, kalau tukang jahit kan tidak mungkin untuk mengukur ukuran baju dengan menggunakan penggaris seperti ini. Nah, maka penjahit menggunakan meteran seperti ini ya. Ini juga ada angka-angkanya ini. Nah, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya. Nah, meteran kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi kalau 1 meter ya, itu 100 cm. Mana 100? Nah, nih 100 cm. Panjangnya adalah sama dengan 1 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Maka kalau kita mau menuliskan 2 meter, ada berapa cm? Nah, kalau 1 meter saja 100 cm, berarti 2 meter adalah 200 cm. Begitu ya. Selanjutnya, misalnya ada yang bertanya, kalau 300 cm ada berapa meter? Nah, ini kebalikannya. Kalau 100 cm adalah 1 meter, berarti kalau 300 cm ada 3 meter. Begitu kira-kira. Ya. Nah, untuk memahami lebih jelas, silahkan teman-teman bisa membuka halaman 32. Halaman 32 ada contoh soal. Oke. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Silakan teman-teman bisa kerjakan sesuai dengan contoh yang Ustadz buat. Begitu. Baik teman-teman, pembelajaran untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pembelajaran di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.